Yang pasti sih satu tetap harus sabar, tapi sabar aja nggak cukup, harus selalu ikhtiar, selalu belajar. Karena anak yang berbeda, pendekatannya juga harus berbeda. Say no right, go, go, go. That's nice. Pictures. And on and on, say no right, go, go, go. Berkebutuhan khususnya adalah autistik dan hiperaktif. Dengan segala kelebihan dan kekurangan ataupun perbedaan, Kalista pun termasuk anak yang sangat cepat belajar dengan skala keterbatasannya. Bisa baca, tulis, bahasa Inggris, berhitung, berenang. Dia bisa berenang di kolam dalam 3 meter, 4 meter, berenang bareng sama lumba-lumba. Itu semua yang ngajarin istri saya sendiri. Dia suka mendekat ke orang tua, kayak dipeluk, nggak mau jauh. Jadi justru kebalikan dari kebanyakan anak-anak autistik lain yang suka menyendiri. Malah mencari kalau nggak ada ibunya gitu, mommy, where is mommy? Gitu. Tantangan yang lebih berat itu kami temui lagi pada saat puber. Mulai umur 13 ya, lebih pemarah perilakunya. Dan satu lagi yang mulai tiba-tiba yang terjadi perubahan di bentuk badan, pola makan. Itu nambah lagi masalah. Sebenarnya sih nggak murni makanan ya, karena satu pasti hormonal kan. Ketika perubahan pubertas, kita juga konsul ke profesornya juga bilang semua ngalami. Masa-masa puber, masa menstruasi itu yang biasanya itu selalu lapar, selalu ngemil. Jangankan yang berkebutuhan khusus ya, pada umumnya aja ketika usia puber kan yang mulai ngelawak, nggak mau diatur, apalagi dengan yang berkebutuhan khusus. Setiap kali kulkas dia buka ngemil, tiap kali ke dapur dia buka. Di situ kita ketemulah dengan Pak Samo. Coba dimulai dari pola makan. Ditanya apa yang dimakan dulu, nutrisinya dulu. Terus kemudian dikenalkan dengan produk-produk tokokarnes.com ya. Mungkin sudah 6 bulan lebih kali Kalista rutin mengkonsumsi kayak AG, madu, dan flosom. AT itu justru 2 kali sehari. Jadi teh pagi sama sore habis makan. 3-4 bulan. Nggak sampai ya 3 bulanan lah udah langsung kelihatan. Dengan Karnus ini yang pasti sih ya meringankan tugas-tugas istri saya dalam melakukan terapi ya. Nggak bingung makanan aja. Jadi sekarang dia itu makannya teratur, terukur, dan kenyang. Dan itu awet ternyata kenyangnya. Jadi yang biasanya nggak terkontrol ngemil dia, ini nggak. Waktunya makan, setelah makan ya sudah. Dari yang ngemil terus jadi yang sangat-sangat berkurang, berat badannya terjaga. Berat badannya nggak nambah, tapi tingginya nambah. Artinya bagus dong. Overall kan dia pasti lebih sehat. Yang dikonsumsi juga sangat sehat. Paling sulit, terutama buat istri saya yang 24 jam sama dia. Istri juga sangat protek juga, karena tidak semua orang kan mengerti. Indonesia belum siap untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Literasinya masih kurang. 24 jam dan semua dipikirin. Dari mulai schedule sehari-hari, kebutuhan olahraganya, asupan makanannya, pola makannya, kurikulum terapinya. The best terapis adalah orang tua. Istri saya itu kan belajar semua ilmu itu dari terapis internasional. 90% orang tua di Asia Tenggara ya, itu cuman berani bayar, kasih ke terapis center. Nggak mau repot istilahnya. Kalau di bule itu selalu prinsipnya bahwa kamu bisa aja bayar mahal di pusat terapi, tapi sayangnya 90% orang tua nggak ada yang kuat. Kita ubah mindsetnya, karena ini harus survive. Pertama harus bisa taking care of herself, merawat diri sendiri, jaga diri sendiri, itu nomor 1. Kemudian kedua harus ada life skill, basic life skill yang bisa buat dia nanti mandiri, melukis, ternak ayam, berkebun, itu wajib. Kita ingin Kalista itu bisa menikmati hidup, dia bisa sadar
untuk bahagia dan menikmati hidup. Karena anak yang berbeda, pendekatannya juga harus berbeda, cara pendidikan dan pengajarannya juga pasti berbeda. Karena ilmu pengetahuan berkembang, selalu ada harapan selama kita berusaha dan berdoa ke Allah. Jangan pernah lelah dan jangan pernah milih-milih untuk belajar dari siapa. Yang pasti sih satu, tetap harus sabar, tapi sabar aja nggak cukup, harus selalu ikhtiar, selalu belajar, nggak boleh berhenti belajar.